Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran informatika kelas 7. Oke, langsung saja ke bab berpikir komputasional. Oke, so apa itu berpikir komputasional? Ini lebih ke berpikir dengan cara komputer ya. Kita berperan sebagai komputer, kira-kira kalau jadi komputer mikirnya bakalan kayak gimana gitu. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita berpikir komputasional, kita kenali dulu prinsipnya. Prinsipnya ada 4 ya. Pertama ada algoritma, kemudian pengenalan pola, kemudian ada permodelan atau pemodelan, dan ada pemecahan masalah yang terstruktur. Oke, lanjut. Berpikir komputasional adalah, ini adalah kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip yang mirip dengan cara komputer memproses informasi. Berpikir komputasional melibatkan pemecahan masalah secara sistematis, logis, dan algoritmis. Pemikiran ini mencakup pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja, pengenalan pola, pemodelan, dan penyelesaian masalah secara terstruktur. Lanjut. Pemecahan masalah dengan algoritma. Berpikir komputasional melibatkan atau merancang algoritma untuk memecahkan masalah tertentu. Algoritma sendiri itu adalah langkah-langkah atau prosedur yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, pengenalan pola. Berpikir komputasional mencakup kemampuan mengenali pola dalam data atau informasi untuk mengidentifikasi hubungan atau kesamaan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Lanjut. Pemodelan. Berpikir komputasional melibatkan pemodelan atau pembuatan model dari suatu situasi atau masalah tertentu. Model ini dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan lebih baik sebelum mencari solusinya. Lanjut. Prinsip terakhir ada pemecahan masalah secara terstruktur. Berpikir komputasional melibatkan penyelesaian masalah dengan langkah-langkah terstruktur dan terurut sehingga meminimalkan kesalahan dan memastikan keefektifan sebuah solusi. Kita masuk ke contoh. Contoh cara berpikir komputasional. Motor lewat. Oke, lanjut. Contoh cara berpikir komputasional. Contoh pertama. Mengatasi tantangan lalu lintas. Contohnya jalanan macet. Ketika menghadapi kemacetan lalu lintas, berpikir komputasional akan membantu seseorang untuk mencari rute alternatif berdasarkan pola lalu lintas yang dikenali dari data yang diperoleh dari GPS dan sumber informasi lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat GPS ternyata macet, otomatis motor lewat lagi. Oke, jadi misalnya kalau kita menghadapi jalan macet, kita lihat di GPS, oh jalanan macet, otomatis otak kita akan bekerja untuk mencari rute terbaik supaya lebih cepat sampai tujuan. Nah, itu salah satu contoh berpikir komputasional. Lanjut, contoh berikutnya. Membuat resep makanan. Memasak. Berpikir komputasional dalam memasak akan melibatkan merancang algoritma langkah demi langkah untuk menyusun resep masakan atau resep makanan yang tepat dan berhasil. Seorang koki biasanya akan menyusun resepnya supaya makanannya lebih enak. Resep di sini biasanya langkah-langkah dalam membuat makanan tersebut. Nah, itu juga bisa disebut sebagai algoritma membuat makanan atau membuat masakan. Lanjut, contoh berikutnya. Pengaturan jadwal studi. Membuat jadwal. Berpikir komputasional dalam pengaturan jadwal studi akan mencakup membuat model yang mempertimbangkan jadwal pelajaran, preferensi siswa, dan ketersediaan fasilitas untuk menyusun jadwal yang optimal. Nah, dalam penyusunan jadwal juga akan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh si pembuat jadwal, sehingga berpikir komputasional di sini akan sangat membantu dalam pembuatan jadwal tersebut. Lanjut. Prediksi cuaca. Berpikir komputasional dalam prediksi cuaca akan melibatkan analisis pola data cuaca dari masa lalu atau dari sehari sebelumnya dan pemodelan untuk memprediksi cuaca di masa depan atau di hari-hari berikutnya.
Nah, ini juga mencakup analisis ya dari data yang sudah ada di hari-hari yang sudah terlewat untuk memprediksi cuaca yang akan datang gitu. Lanjut. Kesimpulan, oke. Berpikir komputasional memungkinkan kita untuk menganalisis informasi, mencari pola, dan merancang langkah-langkah terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan berpikir komputasional, kita dapat mengatasi tantangan kompleks dengan lebih efisien dan efektif. So, itu dia materi kita hari ini tentang berpikir komputasional. Jadi, belajar apa hari ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.